kali ini kita akan membahas keseimbangan benda tegar dan titik berat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Pembahasan gerak benda baik translasi maupun rotasi erat kaitannya dengan keseimbangan benda tegar. Bagaimanakah benda dikatakan seimbang? Perhatikan pemasangan lampu pada gambar berikut ini. Dua buah lampu dipasang pada sebuah tiang yang sama dengan jarak antara dua lampu adalah sama terhadap tiang. Apakah yang terjadi jika kedua lampu hanya dipasang pada satu sisi saja? Kemungkinan besar tiangnya tidak akan berdiri kokoh dan akan jatuh. Pemasangan lampu di dua sisi bertujuan agar menjaga keseimbangan pada lampu jalan tersebut, dan tiangnya dapat menopang berat kedua lampu tersebut. Apa saja syarat agar sebuah sistem bisa seimbang? Simak pembahasan berikut ini. Pada pembahasan sebelumnya, benda kita bisa pandang sebagai benda tegar dan partikel. Sebuah benda dikatakan seimbang jika benda tersebut mengalami keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Benda mengalami keseimbangan translasi jika diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Benda dikatakan mengalami keseimbangan rotasi jika benda tersebut tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut tetap. Seperti halnya pada contoh permainan jungkat-jungkit pada tayangan berikut ini. Agar seimbang, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat keseimbangan translasi adalah komponen gaya yang bekerja pada benda tersebut secara vektor bernilai 0 sesuai dengan hukum 1 Newton. Sedangkan benda yang mengalami keseimbangan rotasi jika torsi atau momen gaya yang bekerja pada benda bernilai 0. Kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Agar lebih memahami tentang syarat keseimbangan benda tegar, mari kita simak contoh soal berikut ini. Di manakah letak titik tumpu agar jungkat-jungkit seimbang? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus melihat apakah benda ini dipandang sebagai partikel atau benda tegar. Jika dipandang sebagai partikel, maka hanya menggunakan satu syarat, yaitu resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Jika berat dan ukuran benda kita tidak abaikan, maka sistem ini kita anggap sebagai benda tegar, sehingga syaratnya kita menggunakan dua, yaitu sigma torsi sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama kita identifikasi gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Gaya-gaya yang bekerja adalah berat kedua anak pada sisi kanan dan kiri jungkat-jungkit, serta berat dari jungkat-jungkit tersebut. Kemudian titik tumpu kita anggap sebagai titik P. Selanjutnya kita tentukan lengan gaya dari masing-masing gaya, yaitu jarak setiap gaya terhadap titik poros. Karena dia punya jarak hanya yang kita ketahui adalah panjang dari jungkat-jungkitnya, maka kita menggunakan pemisalan untuk menghitung jarak titik tumpu agar seimbang. Kita misalkan adalah X. Setelah itu kita tentukan arah rotasi dari papan jungkat-jungkit akibat dari gaya yang bekerja. Ingat aturannya, jika searah jarum jam maka torsinya akan bernilai negatif. Jika berlawanan arah jarum jam, maka torsinya akan bernilai positif. Karena papan bermassa, maka yang berlaku sigma torsi yang bekerja pada benda adalah sama dengan 0. Torsi yang bekerja adalah torsi oleh berat masing-masing anak dan torsi oleh berat papan jungkat-jungkit. Arah putaran oleh berat A dan berat papan bernilai positif karena berlawanan arah jarum jam, sedangkan arah rotasi akibat berat B bernilai negatif. Definisi torsi bahwa torsi adalah hasil kali antara lengan gaya dengan gaya yang bekerja, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Jika jarak dari anak A ke titik tumpu adalah X, maka jarak anak B ke titik tumpu adalah panjang papan dikurangi dengan X,
yaitu 3 kurang X, sehingga diperoleh bahwa jarak anak agar seimbang, maka titik tumpu harus berada pada jarak 1 meter dari anak A atau 2 meter dari anak B.